Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik. Tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan mengulas kembali pelajaran yang telah disampaikan, yaitu tentang infak. Sebelum kita memulai belajar hari ini, marilah kita berdoa agar kita tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari bahaya, serta diberi kesehatan. Berdoa dalam hati dimulai. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki kepada umatnya dengan berbeda-beda. Ada orang yang memiliki rezeki yang melimpah, dan ada juga orang yang memiliki rezeki sederhana, dan orang yang memiliki kekurangan. Jadi Allah memberikan rezeki yang melimpah bagi orang yang mampu untuk digunakan sebagai infak kepada orang yang membutuhkan. Allah memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, dapat berupa bantuan seperti infak, baik berupa harta ataupun benda. Setidaknya dan fungsinya yang kita berikan infak tersebut dapat digunakan dan berguna bagi orang yang menerima. Infak menurut bahasa, kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqah, yang memiliki arti membelanjakan atau menafkahkan, yaitu menafkahkan barang kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Infak menurut istilah syariat Islam memiliki arti menafkahkan atau membelanjakan harta yang kita miliki di jalan yang diridhoi oleh Allah. Mari kita simak dasar atau dalil dari infak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah mengetahui. Berikut dasar dalil tentang infak. Ketentuan infak yang pertama yaitu ada hukum infak. Hukum infak ada yang bersifat wajib, yaitu tentang infak zakat. Infak zakat sering kita lakukan pada saat bulan Ramadan dan sebelum dimulainya sholat Idul Fitri. Yang kedua ada infak membayar mahar pengantin. Hal ini dilakukan oleh kaum lelaki dengan memberikan mahar pengantin kepada mempelai wanita. Hukum menafkahi istri adalah wajib bagi kaum lelaki, karena seorang suami adalah imam dari keluarga. Setiap istri itu berhak menerima nafkah, dan mereka mempunyai hak sepenuhnya dalam mengelola dan menggunakannya, termasuk juga mendapatkan kesempatan untuk memuaskan keinginannya. Menafkahi istri yang ditalak masih wajib karena belum cerai dan masih dalam waktu iddah, karena dikhawatirkan seorang istri yang ditalak dalam keadaan hamil. Yang kedua, infak sunnah. Yang pertama, infak untuk perjuangan di jalan Allah. Barang siapa yang berinfak di jalan Allah, maka pahalanya akan digandakan. Infak sunnah yang kedua yaitu infak untuk kepentingan umum. Contohnya menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah ataupun di pinggir jalan. Hal seperti ini bisa
dirasakan oleh orang banyak. Infak sunnah yang ketiga yaitu infak untuk menolong musibah, seperti misal ada bencana seperti longsor ataupun banjir, kita dapat membantu berupa makanan pokok ataupun pakaian. Yang ketiga, hukum infak mubah adalah hadiah ataupun hibah. Misal teman kita ada yang merayakan ulang tahun, kita memberikan hadiah berupa baju ataupun sepatu. Yang kedua, ada rukun infak. Infak harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pemberi infak atau munfik. Yang kedua ada penerima infak, munfik lahu. Yang ketiga ada barang yang diinfakkan. Dan yang keempat ada penyerahan ijab kabul antara pemberi dan penerima infak. Hukum infak haram. Infak haram berarti hukumnya haram untuk mengeluarkannya, seperti yang pertama infak orang muslim untuk menghalangi syiar Islam. Yang kedua infak bukan karena Allah, seperti infak untuk membantu kejahatan. Yang ketiga ada syarat infak. Pertama, syarat infak untuk munfik yaitu 1. Orang yang memiliki harta berlebih. 2. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih. 3. Tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan yang dapat menyebabkan kesombongan. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerima atau menyinggung. Tata cara berinfak. Yang pertama, golongan penerima infak, yaitu nomor 1 ada orang tua, karena orang tua yang sudah merawat kita dari kecil sampai dewasa. Golongan penerima infak kedua yaitu saudara terdekat atau keluarga. Golongan penerima infak ketiga yaitu anak yatim atau fakir miskin. Golongan penerima infak terakhir yaitu orang yang sedang perjalanan atau disebut dengan musafir. Golongan yang tidak berhak menerima infak, yang pertama orang kaya, yang kedua orang yang masih mampu bekerja. Golongan yang tidak berhak menerima infak yang ketiga non muslim yang memusuhi Islam. 4 orang murtad. Dan terakhir pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada